Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kecelakaan maut kembali terjadi di Jalan Raya Narogong, Kabupaten Bogor. Seorang pengendara ojek online tewas terlindas truk tronton. Sungguh bejat, seorang ayah di kota Tasikmalaya tega menyetubuhi anaknya sendiri sejak umur 10 tahun. Mendorong pendapatan asli daerah, pemerintah Kota Sukabumi menggelar razia gabungan pajak kendaraan bermotor. Seorang ayah di kota Tasikmalaya tega menyetubuhi anaknya sendiri sejak berumur 10 tahun. Mirisnya, sang anak dipaksa meminum pil KB agar tidak hamil. Pelaku berinisial DT, 40 tahun ini hanya bisa tertunduk malu. Seorang ayah asal kota Tasikmalaya ini tega mencabuli putri kandungnya selama 4 tahun sejak korban duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar. Untuk menutupi aksi bejatnya dan mencegah korban agar tidak hamil, pelaku memaksa korban mengkonsumsi pil KB. Aksi bejat pelaku dilakukan saat istrinya keluar untuk berjualan. Kasus ini terbongkar setelah ibu korban menemukan obat di dalam kamar korban. Sang ibu menanyakan jenis obat tersebut ke puskesmas. Kecurigaan sang ibu muncul saat mengetahui obat itu merupakan pil KB. Setelah korban menceritakan aksi bejat pelaku, kasus ini pun dilaporkan ke Polres Tasikmalaya Kota. Polisi pun langsung mengamankan terduga pelaku. Kasus yang tidak kalah miris juga terjadi kepada seorang anak di bawah umur yang jadi korban ruda paksa oleh pamannya sendiri. Sang paman yang dipercayai untuk mengasuh korban justru menjadikan keponakannya sebagai sasaran pemuas nafsu. Minimal 5 tahun penjara dengan denda maksimal 5 miliar rupiah. Ditambah sepertiga ancaman pidana karena dilakukan oleh pamannya. Karena itu sesuai dengan tuntutan dalam pasal yang kita persangkakan, yaitu pasal 81 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak. Kekerasan terhadap anak di bawah umur di tahun ini mencapai 198 kasus dan didominasi oleh kasus pencabulan atau kekerasan seksual. Menurut PPA, ini menjadi fenomena gunung es. Ini sebenarnya ada sampai berapa jumlah kasus kekerasan terhadap anak ya? Untuk tahun ini kekerasan terhadap perempuan anak itu 198. Ada peningkatan kurang lebih ya 30 kasus. Itu di tahun 2005 itu 164. Ini membuktikan dengan keberadaannya PTD atau lembaga lain meng-hire masyarakat untuk terbuka menyampaikan perilaku-perilaku yang dialami baik itu kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kini para pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Khusus bagi ayah dan paman korban, hukuman akan ditambah sepertiga karena statusnya sebagai wali yang seharusnya melindungi. Eko Syabudi melaporkan dari Tasikmalaya. Seorang warga kota Tasikmalaya diringkus polisi usai memalsukan merek produk terigu dan penyedap rasa dengan kualitas rendah agar mendapatkan keuntungan lebih besar. Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota mengendus praktik kejahatan pangan yang berpusat di kota Tasikmalaya. Pembongkaran ini dilakukan usai polisi menerima laporan dari saksi korban yang mencurigai produk tepung dan MSG atau penyedap rasa tidak sesuai kualitas. Dari hasil pemeriksaan polisi, benar saja pelaku melakukan repack atau mengemas ulang produk kualitas tinggi dengan produk kualitas rendah. Pelaku mengaku membeli tepung kualitas rendah senilai Rp171.000 per 25 kg, lalu dikemas ulang dengan kemasan kualitas tinggi seharga Rp210.000 per 25 kg. Praktik haram ini telah berjalan selama 2 bulan dan berhasil menjual 400 karung tepung ke pasar Cikurubuk dan pasar Manis. Sedang hal sama dilakukan pelaku pada produk MSG atau penyedap rasa. Dari praktik haram itu, pelaku mendapatkan keuntungan hingga Rp10 juta.
bahan baku yang digunakan, yang diisikan pada kemasan yang dipalsukan ini sebenarnya adalah bahan yang didapat dari produk yang lain yang juga sudah berizin, tetapi direpacking dan dijual untuk mendapatkan selisih harga ataupun keuntungan. Jadi bahan bakunya itu adalah bahan yang diproduksi secara resmi oleh merek tertentu yang harganya di bawah. Untuk bahan yang dipalsukan ini yang sudah laku, untuk terigu itu sebanyak 400 sak. Kalau untuk penyedap rasa itu 10 pak. Dari kasus ini, warga diimbau selalu waspada dalam membeli produk bahan dapur di pasaran. Kini polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti berupa karung tepung, produk MSG palsu, dan mobil box. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Eko Syafudi melaporkan dari Tasikmalaya. Memperingati Hari Korupsi Sedunia 2025 atau Hakordia, mantan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Sukabumi dijebloskan ke sel rumah tahanan lapas Nyomplong. Tidak sendiri, sang kadis ditemani stafnya yang bertindak sebagai bendahara Dispora. Dengan tangan terborgol, Kadispora Tejo Condro Nugroho berjalan menuju mobil tahanan Kejaksaan Negeri Kota. Selain Tejo, Kejari juga menyeret seorang wanita bernama Sarah Salma yang bertindak sebagai bendahara atau orang yang ikut serta mengumpulkan uang korupsi. Keduanya resmi ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan atas dugaan tindak pidana korupsi penggelapan uang retribusi di 2 objek wisata pemandian air panas Cikundul dan kolam renang Rengganis. Kasus korupsi ini diduga terjadi sepanjang tahun anggaran 2023 hingga 2024. Modus operandi yang dilakukan oleh kedua tersangka adalah dengan tidak menyetorkan seluruh uang pendapatan retribusi dari 2 objek wisata tersebut ke kas daerah. Uang yang telah disisihkan tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi, dan para tersangka membuat seolah-olah setoran yang dilakukan adalah jumlah yang sebenarnya. Dugaan penggelapan ini menyebabkan kerugian negara hingga hampir setengah miliar rupiah. Modus perbuatan tersangka itu yaitu para tersangka tidak menyetorkan seluruh uang pendapatan retribusi, lalu menggunakannya untuk kepentingan lainnya, serta membuat seolah-olah penyetoran uang retribusi tersebut telah disisihkan terlebih dahulu, kemudian ada di samping itu ada penyetoran sebenarnya. Jadi ada selisih antara uang yang disisihkan dengan yang seharusnya dibayarkan. Para tersangka dikenakan pasal berlapis dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penangkapan mantan pejabat ini menjadi sorotan tajam bagi publik, mengingatkan akan pentingnya pengawasan ketat terhadap pengelolaan aset dan pendapatan daerah, terutama dari sektor pariwisata yang seharusnya menjadi pemasukan utama bagi Kota Sukabumi. Asep Didi melaporkan dari Sukabumi. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menggelar rapat pleno terkait dualisme kepemimpinan. Rapat pleno menetapkan Zulfa Mustofa sebagai pejabat Ketua Umum PBNU, menggantikan sementara Yahya Khalil Stakuf. Rapat pleno yang digelar Suriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU dilakukan di sebuah hotel di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Selasa malam. Beberapa tokoh PBNU hadir seperti Muhammad Nuh, Khalil Nafis, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Ketua PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa, hingga Menteri Agama Nasaruddin Umar. Rapat pleno dibuka Rais Am PBNU Miftahul Akhyar dan dipimpin Rais Syuriah PBNU Muhammad Nuh. Setelah menggelar rapat pleno tertutup, PBNU menetapkan Zulfa Mustofa sebagai pejabat Ketua Umum PBNU, menggantikan sementara Yahya Khalil Stakuf. Zulfa akan menjabat sebagai PJ Ketua Umum sampai Muktamar PBNU digelar pada 2026 mendatang. Penetapan pejabat Ketua Umum PBNU masa bakti sisa sekarang ini, yaitu Yang Mulia beliau Bapak PNJ Zulfa Mustofa. Oleh itu, beliau akan memimpin PBNU ini sebagai pejabat Ketua Umum, melaksanakan tugas-tugasnya sampai dengan
muktamar yang insya Allah akan dilaksanakan di 2026. Saya mengajak seluruh pengurus NU, baik di tingkat pusat PBNU, wilayah, kota, kabupaten, MWC NU, atau kecamatan, dan bahkan sampai ranting-ranting NU, termasuk para kiai, masyayikh, atau warga NU kultural, mari kita bersatu kembali di rumah besar kita ini. Karena sudah lama masyarakat warga NU bersedih atas ketidakpastian ini. Merespons rapat pleno tersebut, Yahya Holil-Stakuf menegaskan posisinya masih sah secara struktur organisasi sebagai Ketua Umum PBNU. Yahya menyebut dirinya masih efektif menjalankan tugasnya dan fungsinya di organisasi, dan apabila dirinya diganti sebagai Ketua Umum PBNU hanya bisa dilakukan melalui muktamar. Yang namanya mandataris hanya bisa diberhentikan melalui muktamar sebagai persyaratan tertinggi. Itu tidak ada alternatif. Jadi kalau sementara muktamar itu harus diselenggarakan bersama-sama oleh Rois Am dan Ketua Umum. Tidak ada alternatif. Ya jalannya tetap ke sana gitu. Karena kalau enggak, ya enggak muktamar selama-lamanya jadinya kan. Nah itu yang, nah kesananya gimana ya biasalah begini, ini kan ada proses, ada navigasi, nanti kita lakukan, sabar aja. Yahya menambahkan tidak menutup kemungkinan dirinya akan menempuh jalur hukum untuk menegaskan posisinya di PBNU. Tim Liputan melaporkan.